Ada 8 dari Pak Dulis, dari Menara Jam Sostek ya Pak? Ya, Menara Jam Sostek. Jumlahnya ada 8. Kita mau uji. Sampel ini sudah sesuai standar IC 567, yaitu diambil dari trafo ke dalam siring 50 mili. Jadi sudah memenuhi standar untuk dilakukan pengujian DGA. Pengujian DGA sesuai standar itu kita harus memenuhi standar internasional, yaitu IC 567 atau standar dari Amerika, yaitu ASTM 3612. Standar IC ini sudah diadopsi oleh PLN menjadi standar PLN T5004/4 tahun 2016. Saya kebetulan adalah kelompok kerja yang membuat standar SPLN tersebut. Untuk preparasi sampel, pertama-tama kita membuat VG, yaitu volume gas, untuk mengekstrak combustible gas yang ada di dalam minyak, yaitu dengan memasukkan udara luar yang disaring oleh CO2 trap. Ini adalah CO2 trap. CO2 trap itu fungsinya adalah untuk menyaring udara luar yang kita masukkan ke dalam siring, sehingga hanya oksigen, nitrogen aja yang kita gunakan sebagai pengekstrak gas dari dissolved gas yang ada dalam minyak. Siring kemudian kita kocok dengan durasi 30 detik 3 kali, karena keseimbangan akan tercapai dengan sempurna kira-kira 2 menit sesuai dengan standar IC 567. Jadi setiap durasi 30 detik kita lihat volume VG-nya. Apabila gas udara luar itu terserap ke minyak, kemudian kita masukkan CO2 trap, VG-nya kita sesuaikan lagi supaya rasionya tetap, yaitu 9:1 atau 4,5 banding 5 untuk siring yang 50 mili. Siring ditempatkan pada tempatnya, kita sambungkan dengan oil trap, karena yang kita uji adalah gas, sehingga minyak tidak bisa masuk ke dalam GC, hanya gas-gas aja yang masuk ke dalam alat. Kemudian alat akan mendeteksi gas-gas tersebut. Untuk pengujian kita menggunakan aplikasi ppm report dengan mode measure oil sample. Alat akan memandu kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Kita tinggal ikutin aja apa yang diperintahkan oleh aplikasi. Kita tinggal menekan tombol next. Klik tombol purge untuk membersihkan saluran-saluran ke arah kolom, sehingga hanya sampel dari siring saja yang akan masuk ke dalam kolom. Garis lurus ini adalah baseline tanpa gas, dia bentuknya adalah garis lurus saja.
ketika terjadi peak, yaitu yang pertama adalah oksigen muncul di 40 detik, kemudian nitrogen di peak selanjutnya. Menit keluarnya peak itu adalah namanya RT atau retention time. Jadi setiap gas mempunyai retention time masing-masing. Setelah deteksi berakhir akan muncul kromatogram seperti ini. Ini akan muncul 7 gas sesuai dengan vote gas yang ada di trafo sesuai teori, yaitu gas yang pertama itu adalah gas hidrogen, kemudian gas metan, kemudian gas CO. Itu dideteksi oleh channel A. Channel B itu akan mendeteksi CO2, C2H4, C2H6, dan C2H2. Setelah hasil keluar, kita akan buat tes reportnya. Dia bisa berupa PDF, tapi kita akan tampilkan di pengujian kedua. Kita lanjut ke sampel kedua dengan langkah-langkah seperti pada sampel pertama, yaitu memasukkan udara luar yang disaring oleh CO2 trap, dan semuanya sama dengan langkah-langkah seperti di depan tadi. Selesai kita cek, udara ada yang terserap ke dalam minyak, sehingga jangan lupa untuk melihat volume udara. Ketika terkurang, maka harus kita masukkan udara kembali dengan saringan CO2 trap. Ini adalah pengujian dari sampel yang kedua. Ini alat sedang running mendeteksi gas-gas yang ada dalam minyak yang telah diekstraksi, dan gas-gasnya akan muncul seperti pada pengujian 1 berupa kromatogram dari pengujian BGA. Isi data-data ke dalam aplikasi. Data-data diambil dari label berupa ID trafo dan semua yang diminta oleh aplikasi kita isi semua, jangan sampai ada yang kosong. Nah, kalau ada yang kosong, aplikasi tidak akan jalan. Setiap siring harus diberikan label. Label berisi data-data dari trafo, yaitu ID trafo, kemudian serial number, kemudian kapasitas trafo minimal itu yang kita tulis. Lebih banyak yang tertulis data-data dari nameplate ke dalam label itu semakin bagus, dan untuk jelasnya ada di dalam standar apa aja yang harus kita tulis pada label. Ini adalah standar label yang harus kita tulis yang diatur
oleh IC 567 atau SPLN. Untuk video cara kalibrasi dan detail alat lainnya, tonton di video selanjutnya.